Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama'an al-a'izza, para kiai, para alim ulama, para ibu nyai, para sesepuh, para bini sepuh, para asatidz, para wali santri, pejabat pemerintah TNI, Polri maupun sipil, khususnya yang kita muliakan beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Hasan Fauzi Hashim, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qadim, matta'anallah bituli hayatih. Kepada beliau Romo Kiai Haji Ubaidillah Hasan, beliau Romo Kiai Haji Abdul Hadi Nur, Kiai Haji Hafizul Hakim, beliau Romo Kiai Haji Hasan Taufikur Rahman, dan segenap dzurriyyah Pondok Pesantren Nurul Qadim. Semoga keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Qadim betul-betul mendapatkan kesehatan, betul-betul mendapatkan keselamatan, diberikan umur panjang, dan selalu dimudahkan di setiap urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya ini kalau diundang di daerah yang mayoritas Madura, saya bingung, saya ini nggak bisa bahasa Madura. Kalau saya dipaksakan pakai bahasa Madura, saya khawatir panjenengan tidak paham bahasa Madura saya, karena saya sendiri juga tidak begitu paham dengan bahasa Madura. Saya coba beberapa menit, beberapa jam ke depan, saya mau pakai bahasa campuran. Kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Madura, kadang bahasa Indonesia. Mungkin kalau nanti saya sempat pakai bahasa Inggris atau bahasa Cina. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita menyaksikan bersama-sama bagaimana para wisudawati, para khotimat telah mengkhatamkan Al-Quran. Kita bersama-sama berdoa semoga apa yang dilakukan, yang dihafalkan betul-betul menjadi satu modal utama untuk para wisudawati dan keberkahannya dirasakan oleh para keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya harapkan adalah bagi para wisudawati, masukkan Al-Quran itu ke dalam hati panjenengan. Al-Quran itu walaupun toh pakai bahasa Arab, akan tetapi bisa dipahami oleh semuanya. Al-Quran itu walaupun toh pakai bahasa Arab, tapi di dalam bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Quran memiliki nilai-nilai psikologia,
sehingga walaupun toh bukan orang Arab bisa memahami. Walaupun toh dia tidak mengerti bahasa Arab, tapi paham minimal kandungan daripada Al-Quran. Ya Allah, Al-Quran itu pakai bahasa Arab, akan tetapi makna yang terkandung di dalam bahasa Arab tidak hanya dipahami oleh orang-orang Arab. Satu contoh, tadi ketika qiraatul Quran, qori atau qoriahnya membaca Al-Quran, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang hadir, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran pasti tertegun, hatinya khusyuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Padahal nggak paham arti kata per kata daripada ayat yang dibaca, tidak paham. Akan tetapi secara substantif, kandungan yang ada dalam ayat yang dibaca bisa dipahami oleh para sami'in, bisa dipahami oleh para mustami'in. Ini loh hebatnya Al-Quran. Sehingga dulu pernah ada satu qoriah atau qori membaca Al-Quran dengan suara yang enak, melenting, melengkung. Ya Allah, satu orang yang hadir itu menangis. Dia menangis sampai selesainya pembacaan ayat Al-Quran. Ini yang baca Al-Quran ketika melihat ada orang menangis ketika dia membaca Al-Quran, hatinya senang. Dalam hatinya, Masya Allah, bacaanku telah merasuk ke dalam hatinya. Setelah selesai acara, orang yang nangis ini ditanya, kamu sampai menangis ketika saya membaca Al-Quran, itu karena apa? Apa jawabnya? Karena saya teringat dengan siksa neraka, saya teringat dengan azab dari Allah, sehingga saya merasa sebagai orang yang banyak dosanya, saya langsung menangis. Batinnya orang yang membaca Al-Quran, qori atau qoriahnya, lawong yang saya baca ini tentang ayat pernikahan, lawong yang saya baca ini tentang walimatul arus. Tapi luar biasanya, siapapun yang membaca Al-Quran minimal akan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini ditulis pakai bahasa Arab, dan ini menjadi satu mukjizat Rasulullah yang jarang sekali diekspos. Kalau mukjizat Rasulullah seperti membelah rembulan, mukjizat Rasulullah di telunjuk jari-jarinya, di ujung jari-jarinya mengeluarkan air. Mukjizat Rasulullah tentang Al-Quran mungkin kita sudah tahu semua. Tapi ada kiai satu mukjizat, yang mana mukjizat ini satu keistimewaan min haisul lughah. Mukjizatnya Kanjeng Nabi, mukjizatnya Rasulullah dari sisi bahasa. Apa itu? Al-Quran. Jadi ceritanya begini, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu ala nabiyina Muhammad, itu diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi nabi. Itu yang namanya orang Arab dengan bahasa-bahasanya berbeda-beda, antara satu bahasa Arab Yaman, satu bahasa Arab Mesir, satu bahasa Arab Syria, itu berbeda-beda semuanya. Tapi oleh Rasulullah kemudian bahasa-bahasa tersebut bisa dijadikan satu menjadi satu bahasa Arab, yakni bahasa Arab yang terkandung di dalam Al-Quranil Karim. Al-Quran itu adalah satu asas kita dalam beragama. Yang paling utama, dasar kita dalam beragama itu adalah Al-Quran.
Sampai-sampai dalam masalah bahasa itu pun juga kembalinya kepada Al-Quran. Ilmu nahwu, kapan kita bisa mengetahui ba itu adalah huruf khofat? Kapan kita bisa mengetahui lam itu adalah huruf khofat? Kapan kita bisa mengetahui lam itu adalah min awamilil jawazim? Kapan kita bisa mengetahui lan itu adalah amil nawasib? Itu semuanya dasarnya pakai Al-Quran. Maka dari sisi bahasa, Al-Quran itu juga menjadi dasar. Tidak hanya sekedar dalam permasalahan syariat, tidak hanya dalam permasalahan fikih, tapi permasalahan bahasa, Al-Quran juga menjadi dasar. Nah, jadi sebelum Al-Quran itu diturunkan, bapak bahasa Arab yang terkenal di dalam sejarah bahasa itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Setelah Nabi Ismail itu ada periode yang berikutnya, yaitu periode Adnaniyun. Nabi Ismail ini adalah bapak bahasa Arab. Bahasa Arab ketika di zaman Nabi Ismail itu hanya satu bahasa, yaitu bahasa Arab yang dipakai oleh keluarganya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail memiliki keturunan yang banyak. Salah satu di antaranya itu adalah keturunannya Nabi Ismail yang bernama Adnan. Siapa? Adnan. Adnan itu kemudian memiliki keturunan yang banyak. Dan keturunan-keturunan Adnan ini dinamakan dengan Adnaniyun. Siapa? Adnaniyun. Ini keturunannya Adnan. Ada yang hijrah ke berbagai macam daerah. Ada yang ke Palestina, ada yang ke Syria, ada yang ke Syam, ada yang ke Irak, ada yang ke Mesir, dan begitu seterusnya. Jadi hijrahnya, keturunannya Nabi Ismail yang paling banyak itu terjadi ketika keturunan Adnaniyun. Mereka keturunannya Nabi Ismail ketika pindah ke satu tempat, akhirnya bahasa Arabnya itu bercampur dengan bahasa daerah. Ketika bahasa Arab bertemu dengan orang-orang Kibti, jadilah bahasa Arab bercampur dengan Kibtiyah, sehingga ada bahasa Arab al-lughah al-arabiyah al-Kibtiyah. Ketika ada keturunannya Adnan itu hijrah ke Syria bercampur dengan bahasa lokal, sehingga muncul bahasa Suryaniyah atau bahasa Asuriyah. Ketika mereka ada yang pergi ke Palestina bercampur dengan bahasa Ibraniyah, akhirnya ada bahasa-bahasa Arab yang mirip-mirip dengan Al-Ibriyah. Ini sama dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa, mohon maaf kalau Madura saya nggak begitu paham. Tapi kalau bahasa Jawa, mulai dari Banyuwangi sampai Jawa Barat, itu bahasa Jawanya berbeda-beda. Contoh, kalau kita dengar bahasa Jawanya orang Surabayaan, yo basane Jawa ngono-ngono kuwi. Ya apa rek kate nandi tekan ndi? Mbok cek ngono wae kon niku gak mrene. Ya apa kabare aku gak ngerti. Itu bahasa Jawa ala Surabaya. Tapi kalau panjenengan agak geser ke barat, ketemu dengan orang-orang Kediri, Blitar, Nganjuk, Madiun, Trenggalek, Tulungagung, bahasa Jawanya beda dengan orang Surabaya. Bahasa Jawanya orang Kediri, piyuh, jan-jan, sawi, ngomongnya orang mari-mari, bayuh, aku ngenteni sampai pawanas. Itu bahasa Jawa Kediri. Ada yang dari Kediri? Wonten nggih? Itu Jawa. Loh, kalau jenengan pindah agak ke timur lagi, mohon maaf, agak ke barat lagi, ketemu sama bahasa Jawanya orang Solo.
Jogja monggo katuran pinara ngersakaken napa unjukane napa enek kebakaran itu bahasa Jawa atau bukan? Bahasa Jawa tapi logatnya berbeda. Kalau panjenengan agak ke barat lagi, ketemu sama bahasa Jawanya orang Brebes, Tegal, digani kayak mengkene nyongke ka orang ngerti ya. Orang teka-teka mene sirane kota tunggu orang teka-teka. Bahasa Jawa. Bahasa Jawanya orang Brebes, Tegal, belum lagi orang Cirebon. Orang Cirebon sira kepriben kabare. Ana maning apa beli? Kita pengen mana? Ayo karo kita. Itu bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa itu banyak sekali. Sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arabnya orang Mesir sama bahasa Arabnya orang Yaman berbeza. Beda. Orang Mesir itu kalau mengucapkan qaf itu diganti dengan hamzah. Coba panjenengan tanya Hasbul ini, alumni Al-Azhar, betul kan? Qaf itu diganti dengan hamzah, sehingga kalau mengatakan qalbidak ilaika jadinya albidak ilaiki. Kalau mau mengatakan qad qamatis shalah mungkin jadinya ad'amatis shalah. Mungkin kalau dibaca secara lughatnya Mesir ihdinas siratal mustaqim jadinya ihdinas siratal mustaqim. Karena qaf diganti dengan hamzah. Beda dengan lughatnya orang Yaman. Orang Yaman itu qaf diganti dengan g. Sehingga kalau mau mengucapkan qala yaqulu jadinya gola yaqulu. Kalau ingin mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu jadinya ihdinas siratal mustaqim. Betul kan? Ini logatnya orang Yaman. Kalau mau mengucapkan Coca-Cola jadinya Coca-Cola. Iya itu. Qad qamatis shalah jadinya qad qamatis shalah. Itu logatnya orang Yaman. Orang Yaman itu kalau mengucapkan jim itu diganti dengan ya. Jadi kalau mau mentasrif ja'a yaji'u jadinya ya ya'i'u. Kalau ingin mengucapkan ja'al ustad jadinya ya'al ustad. Lala adumaya artinya belum datang. Adumaya adumaja'a jadinya adumaya. Lu ini namanya lahjah. Jadi di setiap daerah itu memiliki lahjah yang berbeda-beda. Orang Oman itu kalau mengucapkan jim itu diganti dengan g. Saya pernah sekali mendengarkan teman saya itu ngomong sama saya, ya Ridha, wallah marartu tahtal ashgar. Saya pertama kali mendengar itu bingung. Ini bahasa apa? Ashgar. Saya tanya lagi, isil makna ashgar. Maknanya apa itu ashgar? Ashgar, hada ashgar. Ashgar minas sagarah. Baru itu saya ingat ternyata jim itu diganti dengan g. Syajarah jadinya syagarah. Jamaknya asjar jadinya asgar. Jadi kalau mau ngomong ja'a yaji'u jadinya ga'a yagi'u. Itu orang Oman. Jadi beda-beda. Orang Persia itu kalau mengucapkan dot, Asia Selatan, orang Persia, orang Iran, dan orang-orang Kurdi yang ada di Irak, mereka itu kalau mengucapkan dot itu diganti dengan za. Sehingga ketika mengucapkan ridho ini jadinya reza. Ya sekali-kalilah promosi tentang dirinya sendiri. Jadi mereka itu kalau mengucapkan dot itu nggak bisa. Akhirnya itu dot diganti dengan za. Di Iran itu ada tulisan Ali Ridho pakai bahasa Arab, Ali Ridho, Syekh Ali Ridho.
Di tulisan bawahnya pakai tulisan gedrik itu jadinya Ali Reza. Karena dot itu diganti dengan za. Jadi bahasa Arab ini banyak sekali sama seperti bahasa Jawa. Hebatnya adalah walaupun toh bahasa Arab ini banyak sekali macamnya, tetapi mereka disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Qur'an. Sekarang ada pertanyaan, bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Qur'an ini bahasa Arab sebelah mana? Bahasa Arab sebelah Yaman, atau bahasa Arab sebelah Mesir, atau bahasa Arab sebelah Irak? Panjenengan harus tahu, bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Qur'an itu bahasa Arab yang mana? Ketika tadi panjenengan sudah saya katakan bahwa bahasa Arab itu banyak sekali macamnya. Jadi begini, ketika Adnaniyun itu mereka pindah-pindah tempat ke negara-negara yang ada di sekitar Arab, tapi ada satu keturunan Nabi Ismail yang tetap ada di Makkah Al-Mukarramah, tak pindah-pindah. Orang pagun tak berubah beda Makkah. Loh iya toh, kalau saya pakai bahasa Madura pasti jenengan ketawa, karena bahasa Madura saya ini logatnya juga aneh. Jadi ada keturunannya Nabi Ismail yang tidak pindah seperti orang-orang Adnaniyun. Orang beda Makkah tak pindah-pindah, pakun tak berubah. Oneng ambean paham gi? Kule tak paham. Siapa mereka yang tetap ada di Makkah dan menjadi juru kunci Ka'bah, tidak pindah kemana-mana? Mereka adalah Bani Quraisy. Siapa? Bani Quraisy. Mereka yang menjaga Ka'bah, tidak pindah kemana-mana. Sehingga dari sisi bahasa, orang-orang Quraisy ini tetap original. Sanadnya sampai kepada Nabi Ismail. Bahasa Arabnya paling pure alias paling murni. Ini bahasa Arabnya suku Quraisy. Sedangkan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah ini di Makkah. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Ketika ditanya dengan bahasa Arab apa Al-Qur'an itu diturunkan, jawabannya adalah dengan bahasa Arabnya sukuku Quraisy. Understand? Yes, alhamdulillah. Jadi bahasa Arab walaupun toh itu pakai bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an, kita harus memasukkan apa kandungan bahasa-bahasa tersebut ke dalam hati kita. Memasukkan Al-Qur'an ke dalam hati kita. Amalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari niku para rawuh, ya Allah, kalau mendengar bacaan Al-Qur'an, beliau hatinya langsung semangat. Pernah suatu ketika Mbah Kiai Hasyim Asy'ari pulang dari rapat NU, pulang dari acara NU. Seperti biasanya acara NU itu malam-malam sampai malam. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari pulang, masuk ke pondok pesantren Tebu Ireng. Kemudian Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mau istirahat, capek. Setelah itu tidak sengaja Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mendengar ada seorang santri Tebu Ireng di Masjid Tebu Ireng itu membaca surat Al-Qur'an, membaca ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang yang beriman.
Orang yang beriman itu kalau malam jarang tidur, selalu beristighfar kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dalam kondisi yang capek, tapi beliau langsung semangat lagi, bangun dari tempat tidurnya. Siapa yang membaca ayat ini? Akhirnya beliau ikut i'tikaf di Masjid Tebuireng. Itu kalau Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Nggak tahu kalau Mbah Kiai yang hadir di sini, insya Allah 11-12 dengan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran masukkan ke dalam hati. Lakukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan kepada para wisudawati, jadilah kalian pemersatu umat. Itu mukjizatnya Rasulullah berupa Al-Quran, mampu mempersatukan bahasa Arab menjadi satu bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu semangat para hamilul Quran, semangat para hafizul Quran harus memiliki semangat al-ittihad, semangat al-wahdah, semangat mempersatukan umat. Maka dari itu, kalau sudah menjadi hafizul Quran, hamilul Quran, harus punya satu semangat, yaitu mempersatukan umat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu hal yang menarik. Al-Quran adalah satu kitab suci yang mampu mengalahkan syair-syairnya orang-orang Arab. Al-Quran dari sisi linguistik ini tidak ada duanya. Maafi kama, tidak ada duanya. Hebatnya lagi, Nabi yang mendapatkan mukjizat Al-Quran itu disebut sebagai An-Nabiyyu Al-Ummi, Nabi yang ummi. Ummi banyak orang mengatakan tidak bisa baca dan tulis, sehingga Rasulullah itu dikatakan ummi dengan artian Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Memang di dalam Al-Quran dikatakan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala taqutuhu biyaminika idzan lartabal mubtilun. Dikatakan di dalam Al-Quran, kamu wahai Muhammad tidak membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wala taqutuhu biyaminika, dan juga kamu tidak menulis kitab dengan tangan kanan kamu. Kalau kamu bisa membaca, kalau kamu bisa menulis, idzan lartabal mubtilun. Mereka-mereka yang ingkar terhadap Al-Quran itu pasti akan selalu mang-mang dan ragu dengan Al-Quran. Permasalahannya begini, ketika Rasulullah itu disebut ummi, kok bisa Al-Quran padahal sumber daripada pengetahuan, tapi Rasulullah ummi? Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa dari sisi linguistik, dari sisi bahasa, tapi Rasulullah ummi. Kok bisa? Sirinya adalah ketika Rasulullah itu disebut sebagai An-Nabiyyu Al-Ummi, itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah adalah pusat daripada segala keilmuan. Itu kalau dalam bahasa Arab artinya sebenarnya tidak hanya ibu. Sebenarnya artinya tidak hanya ibu. Bisa memiliki makna pusat. Contoh seperti yang namanya pusat negara itu namanya adalah ibu kota. Sampai sekarang tidak ada yang namanya bapak kota. Yang ada hanyalah ibu kota. Makkah itu disebut sebagai Ummul Qura.
bukan Abul Qura. Yang ada itu kuro-kuro. Tapi kalau Mekah itu sebutannya adalah Ummul Qura, pusatnya kota. Itu artinya bisa memiliki makna pusat. Kalau Rasulullah itu disebut itu berarti artinya adalah Rasulullah itu adalah pusat dari segala pusat. Makanya kitabnya Imam Syafi'i itu sebutannya kitab yaitu kitab inti. Imam Syafi'i ada kitab Ar-Risalah gitu, yang ditulis oleh Rabi'ah Al-Muridi. Imam Syafi'i juga punya kitab punya kitab Ini artinya adalah pusat, dan Rasulullah ini disebut sebagai Al-Ummi, yang artinya Rasulullah itu adalah pusat dari segala sesuatunya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali itu adalah pintunya ilmu. Faman aradal madinah fatatiha min babiha. Maka barang siapa yang ingin masuk ke dalam Madinah, ai madinatul ilmi, maka harus masuk melalui pintunya. Rasulullah adalah pusat daripada segalanya. Kalau Rasulullah itu dikatakan sebagai pusat, kalau Rasulullah itu disebut sebagai pusat keilmuan, berarti Rasulullah tidak perlu untuk menulis dan membaca. Rasulullah tidak perlu seperti kita. Kita ini bisa nulis dan bisa membaca karena kita ini ingin bisa mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Kalau panjenengan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, maka kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu, betul tidak? Kalau Rasulullah nggak perlu seperti kita yang bisa menulis dan membaca, karena kita ini menulis dan membaca agar bisa sampai kepada ilmunya Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah bisa menulis dan bisa membaca, nggak ada lagi manfaatnya, karena Rasulullah ini adalah pusat ilmu. Menulis dan membaca ini adalah media. Menulis dan membaca ini adalah wasilah untuk menuju kepada ilmu. Sedangkan Rasulullah itu pusat. Berarti nggak perlu lagi nulis, nggak perlu lagi membaca. Seperti kita yang membaca, seperti kita yang menulis, agar kita mendapatkan ilmu. Rasulullah mendapatkan pelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar di madrasah, kalau kita belajar di perguruan tinggi, nggak ada ceritanya Rasulullah masuk di madrasah A, nggak ada ceritanya Rasulullah masuk ke perguruan tinggi B, nggak ada. Tapi dikatakan qad adzabani rabbi, Allah telah memberikan aku ilmu, Allah telah memberikan aku ilmu adab. Allah yang mengajarkan aku secara langsung, gurunya Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sirinya. Kenapa harus pakai al-ummi? Nah, semoga dengan ilmu yang kita dapatkan dari pondok pesantren, bisa nulis, bisa membaca, insya Allah akan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mugi-mugi ada manfaatnya, ada maslahahnya. Insya Allah mugi-mugi kita mendapatkan keberkahan dari acara kita pada siang hari ini, mendapatkan keberkahan dari para masyayikh Nurul Qadim dan juga masyayikh-masyayikh kita yang lainnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.